Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada konten video kali ini saya akan membuat perencanaan konten video pembelajaran. Baiklah, bagaimana membuat perencanaan video pembelajaran? Langsung saja kita mulai. Pertama, saya akan masuk ke dalam Google Drive saya yang mana saya telah membuat perencanaan konten video pembelajaran saya sebelumnya. Ini merupakan contoh perencanaan konten video pembelajaran yang akan saya buat. Kita tunggu sampai terbuka. Baiklah, ini merupakan contoh tampilan dari perencanaan konten video pembelajaran yang akan saya buat. Pada pembuatan perencanaan konten video pembelajaran ada beberapa bagian. Yang pertama, di sini bagian atas mencakup identitas mulai dari nama, instansi tempat kerja, kabupaten dan provinsi. Selanjutnya, bagian yang penting yaitu poin 1, memuat tentang konsep, yang mana ini berkaitan dengan apa isi dari video pembelajaran yang akan kita buat. Jadi yang pertama kita akan menetapkan atau menentukan temanya, di mana di sini saya menentukan tema yang akan saya bahas yaitu tentang materi pencemaran lingkungan. Selanjutnya kita menentukan peralatan yang akan digunakan. Contohnya saya menggunakan laptop dan smartphone. Selanjutnya kita menentukan outline konten. Jadi saya memilih materi apa yang akan saya bahas tentang pencemaran lingkungan. Contohnya saya membahas tentang jenis-jenis pencemaran lingkungan. Berkaitan dengan narasi, di sini kita menuliskan atau membuat deskripsi singkat yang akan kita bahas di dalam video kita. Jadi misalnya saya membuat narasi di mana saya akan mendefinisikan dulu secara singkat tentang apa itu pencemaran lingkungan dan jenis-jenis zat-zat polutan yang dapat mencemari lingkungan. Selanjutnya, saya akan membahas secara garis besar tentang jenis-jenis pencemaran lingkungan dan saya bisa memberikan beberapa contoh-contohnya. Pada bagian kedua, kita akan menyiapkan yang namanya stock shots atau apa-apa yang akan kita tampilkan di dalam video pembelajaran kita. Di sini misalnya kita akan menyiapkan gambar atau tidak. Jadi saya memilih akan menyiapkan gambar. Kemudian apakah kita akan menyiapkan audio atau rekaman suara atau tidak. Di sini saya memilih untuk menyiapkan audio. Selanjutnya apakah kita akan merekam video atau tidak. Saya memilih akan merekam video. Selanjutnya kita akan menentukan jumlah scan atau bagaimana pengambilan gambarnya. Di sini saya menentukan 4 scan atau pengambilan gambar. Selanjutnya kita akan menentukan kamera atau alat yang akan merekam yang kita pakai. Misalnya kita bisa memilih smartphone atau misalnya SLR. Kalau saya memilih smartphone. Kemudian mereknya kita sebutkan, misalnya saya di sini Oppo A3s. Kemudian kondisi baterai apakah full, karena dikhawatirkan bila tidak mencukupi atau memadai, ditakutkan akan lowbat dan mengganggu proses pengambilan video pembelajaran. Pada poin 4, kita akan menentukan peralatan pendukung yang akan kita pakai, misalnya penggunaan lighting atau pencahayaan bila kita mengambil video pembelajaran di luar ruang yang mana pencahayaannya kurang, ataupun kita mengambil pengambilan video pembelajaran di dalam ruangan pada saat malam hari. Yang kedua, apakah kita memakai mikrofon atau tidak untuk memperjelas suara, di mana saya di sini memilih tidak memakai kedua-duanya. Yang terakhir berkaitan dengan video background atau latar belakang yang akan kita pakai saat pengambilan video pembelajaran. Di sini yang pertama membahas tentang backgroundnya atau latar belakang kita. Kita dapat memilih apakah itu tembok, kayu atau kain ataupun wallpaper.
Di sini saya memilih tembok. Kemudian teknik green screen atau memakai layar hijau di belakang. Saya memilih tidak. Kemudian yang terakhir mengenai deskripsi background. Apakah itu tempat yang spesifik, misalnya saya menerangkan tembok di rumah bagian kamar. Mengapa perencanaan konten video pembelajaran ini penting? Karena saat kita membuat video pembelajaran, ini menjadi patokan atau acuan kita agar video pembelajaran kita tetap sesuai dengan tujuan pembuatannya. Saya kira demikian apa yang dapat saya share pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.